Sampurasun. Wilujeng Sumping, Wilujeng Tepang Deui di channel Elmu Siliwangi. Di tanah Pasundan yang dipagari oleh gunung-gunung tua, di antara kabut lembah yang turun perlahan setiap pagi, dan di sela hutan yang telah berdiri jauh sebelum manusia mengenal banyak hal tentang dunia, tersimpan pengetahuan lama yang diwariskan oleh para karuhun Sunda. Pengetahuan ini tidak selalu tertulis dalam kitab tebal. Sebagian besar justru hidup dalam laku, dalam cara hidup, dalam kebiasaan para sepuh, dalam perjalanan sunyi manusia yang ingin memahami dirinya sendiri. Baraya Sadayana. Dalam tradisi Sunda lama, ada satu jalan batin yang sangat dihormati oleh para sepuh. Jalan ini bukan tentang kekuatan, bukan tentang kesaktian, bukan pula tentang mencari kehebatan. Jalan ini adalah tentang menjernihkan rasa, tentang menenangkan batin, tentang kembali kepada kesadaran yang lebih dalam tentang kehidupan. Jalan itu disebut tirakat. Banyak orang hari ini mendengar kata tirakat dan langsung membayangkan sesuatu yang berat. Bertapa di gunung, berpuasa berhari-hari, menjauh dari manusia. Namun, dalam ajaran karuhun Sunda, tirakat sebenarnya jauh lebih halus daripada sekedar menahan lapar atau menjauh dari dunia. Tirakat adalah cara menata rasa, cara mengingat kembali bahwa manusia hidup tidak hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan batin. Dalam tradisi Pasundan, banyak kisah tentang para resi Sunda, para sepuh, bahkan para pemimpin besar seperti Prabu Siliwangi yang menjalani laku tirakat sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Karena mereka memahami satu hal yang sangat penting, bahwa keputusan yang lahir dari batin yang keruh akan membawa keruh pula dalam kehidupan. Namun keputusan yang lahir dari keweningan rasa akan membawa ketenangan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang banyak. Baraya Sadayana. Di zaman sekarang, ketika hidup terasa semakin cepat, semakin bising, dan semakin penuh tekanan, ajaran lama seperti ini justru terasa semakin jauh. Namun sebenarnya, justru di zaman seperti inilah kita semakin membutuhkan pangling, pengingat, bahwa manusia tidak boleh kehilangan hubungannya dengan rasa, bahwa manusia tidak boleh lupa untuk kembali kepada dirinya sendiri. Dan salah satu jalan yang diajarkan oleh karuhun Sunda untuk kembali kepada kejernihan itu adalah melalui tirakat. Tirakat bukan untuk mencari kesaktian, bukan pula untuk terlihat hebat. Tirakat adalah perjalanan sunyi untuk mengenal diri sendiri, untuk membersihkan batin, untuk menata kembali hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Dalam video ini, kita akan membuka kembali satu bagian dari warisan pengetahuan Pasundan yang jarang sekali dibahas secara mendalam. Kita akan memahami bagaimana sebenarnya tirakat dalam tradisi Pasundan dijalankan oleh para sepuh Sunda. Bagaimana laku ini dipahami dalam ajaran karuhun, dan bagaimana jalan batin ini sebenarnya masih sangat relevan bagi kehidupan manusia hari ini. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik nafas perlahan. Rasakan udara masuk ke dalam tubuh dan biarkan pikiran mulai melambat. Karena pengetahuan seperti ini tidak hanya dipahami dengan pikiran, tetapi juga dengan rasa. Sampurasun. Wilujeng Sumping, Wilujeng Tepang Deui di channel Elmu Siliwangi. Di tanah Pasundan yang dipagari oleh gunung-gunung tua, di antara kabut lembah yang turun perlahan setiap pagi, dan di sela hutan yang telah berdiri jauh sebelum manusia mengenal banyak hal tentang dunia, tersimpan pengetahuan lama yang diwariskan oleh para karuhun Sunda. Pengetahuan ini tidak selalu tertulis dalam kitab tebal. Sebagian besar justru hidup dalam laku, dalam cara hidup, dalam kebiasaan para sepuh. Dalam perjalanan sunyi manusia
yang ingin memahami dirinya sendiri. Baraya Sadayana. Dalam tradisi Sunda lama, ada satu jalan batin yang sangat dihormati oleh para sepuh. Jalan ini bukan tentang kekuatan, bukan tentang kesaktian, bukan pula tentang mencari kehebatan. Jalan ini adalah tentang menjernihkan rasa, tentang menenangkan batin, tentang kembali kepada kesadaran yang lebih dalam tentang kehidupan. Jalan itu disebut tirakat. Banyak orang hari ini mendengar kata tirakat dan langsung membayangkan sesuatu yang berat. Bertapa di gunung, berpuasa berhari-hari, menjauh dari manusia. Namun, dalam ajaran Karuhun Sunda, tirakat sebenarnya jauh lebih halus daripada sekedar menahan lapar atau menjauh dari dunia. Tirakat adalah cara menata rasa, cara mengingat kembali bahwa manusia hidup tidak hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan batin. Dalam tradisi Pasundan, banyak kisah tentang para resi Sunda, para sepuh, bahkan para pemimpin besar seperti Prabu Siliwangi yang menjalani laku tirakat sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Karena mereka memahami satu hal yang sangat penting, bahwa keputusan yang lahir dari batin yang keruh akan membawa keruh pula dalam kehidupan. Namun keputusan yang lahir dari keweningan rasa akan membawa ketenangan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang banyak. Baraya Sadayana. Di zaman sekarang, ketika hidup terasa semakin cepat, semakin bising, dan semakin penuh tekanan, ajaran lama seperti ini justru terasa semakin jauh. Namun sebenarnya, justru di zaman seperti inilah kita semakin membutuhkan pangeling, pengingat bahwa manusia tidak boleh kehilangan hubungannya dengan rasa, bahwa manusia tidak boleh lupa untuk kembali kepada dirinya sendiri. Dan salah satu jalan yang diajarkan oleh Karuhun Sunda untuk kembali kepada kejernihan itu adalah melalui tirakat. Tirakat bukan untuk mencari kesaktian, bukan pula untuk terlihat hebat. Tirakat adalah perjalanan sunyi untuk mengenal diri sendiri, untuk membersihkan batin, untuk menata kembali hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Dalam video ini, kita akan membuka kembali satu bagian dari warisan pengetahuan Pasundan yang jarang sekali dibahas secara mendalam. Kita akan memahami bagaimana sebenarnya tirakat dalam tradisi Pasundan dijalankan oleh para sepuh Sunda. Bagaimana laku ini dipahami dalam ajaran Karuhun, dan bagaimana jalan batin ini sebenarnya masih sangat relevan bagi kehidupan manusia hari ini. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik nafas perlahan. Rasakan udara masuk ke dalam tubuh dan biarkan pikiran mulai melambat. Karena pengetahuan seperti ini tidak hanya dipahami dengan pikiran, tetapi juga dengan rasa. Baraya Sadayana. Sebelum kita melangkah lebih jauh membuka kembali pengetahuan lama tentang tirakat dalam tradisi Pasundan ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu seluruh baraya yang sedang menyaksikan video ini. Channel Ilmu Siliwangi bukan hanya untuk menceritakan sejarah atau tradisi semata. Channel ini adalah ruang untuk bersama-sama mengingat kembali ajaran Karuhun Sunda yang perlahan mulai terlupakan oleh zaman. Pengetahuan yang dahulu dijaga oleh para sepuh di kampung-kampung. Pengetahuan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Pengetahuan yang tidak selalu tertulis dalam kitab, tetapi hidup dalam laku kehidupan sehari-hari masyarakat Pasundan. Dan yang membuat ruang ini tetap hidup adalah Baraya Sadayana yang menonton, mendengarkan, dan ikut menjaga warisan ini bersama. Karena setiap orang yang datang ke channel ini sebenarnya sedang melakukan satu hal yang sama, yaitu mencari kembali jejak pengetahuan lama Karuhun Sunda. Pengetahuan tentang hidup, pengetahuan tentang rasa, pengetahuan tentang bagaimana manusia menjaga keseimbangan antara dirinya,
alam, dan Sang Pencipta. Baraya Sadayana. Saya ingin bertanya kepada baraya semua yang sedang menonton video ini. Tuliskan di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana? Apakah dari Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Kuningan, atau mungkin dari luar tanah Pasundan? Menarik sekali melihat bagaimana pengetahuan Karuhun Sunda bisa sampai kepada berbagai tempat. Dan siapa tahu, di antara baraya yang menonton video ini, ada yang sejak lama merasakan panggilan batin untuk memahami lebih dalam tentang laku kehidupan para sepuh Sunda. Karena seringkali, ketika seseorang mulai tertarik dengan ajaran seperti ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan rasa. Panggilan untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Dan mungkin video ini adalah salah satu jalan kecil yang membawa kita kembali kepada warisan pengetahuan Karuhun Pasundan. Baraya Sadayana. Jika kita menelusuri lebih dalam ke dalam warisan pengetahuan Karuhun Sunda, kita akan menemukan bahwa konsep tirakat sebenarnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pandangan hidup yang lebih luas. Pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai bagian dari keseimbangan alam semesta. Dalam ajaran lama masyarakat Pasundan, manusia tidak dipandang sebagai penguasa alam. Manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Karena itu manusia harus belajar hidup saluyu jeung alam. Hidup yang selaras, hidup yang tidak merusak keseimbangan, dan hidup yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Dalam berbagai naskah lama Sunda, seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, terdapat banyak petunjuk tentang bagaimana manusia seharusnya menjaga kehidupannya. Naskah ini ditulis pada masa kerajaan Sunda dan berisi berbagai ajaran yang diwariskan oleh para resi kepada masyarakat. Di dalamnya dijelaskan tentang etika hidup, tentang cara menjaga keseimbangan diri, tentang bagaimana manusia menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan yang paling penting, bagaimana manusia menjaga kejernihan batin. Karena bagi para resi Sunda, kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat di luar. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di dalam batin. Jika batin manusia dipenuhi oleh kemarahan, keserakahan, dan keinginan yang tidak terkendali, maka kehidupan manusia akan dipenuhi oleh kegelisahan. Namun jika batin manusia dijaga agar tetap jernih, maka kehidupan akan berjalan dengan lebih tenang. Disinilah tirakat memiliki peran yang sangat penting. Tirakat adalah cara manusia membersihkan batin. Cara manusia mengurangi pengaruh keinginan-keinginan yang berlebihan. Cara manusia kembali kepada keadaan batin yang lebih jernih. Dalam tradisi lama Pasundan, tirakat sering dilakukan oleh mereka yang sedang mencari petunjuk hidup. Seorang calon pemimpin, seorang resi, atau seseorang yang sedang menghadapi keputusan besar dalam hidupnya. Mereka tidak langsung bertindak, mereka tidak terburu-buru. Mereka menenangkan diri terlebih dahulu. Mereka menjalani laku batin. Dalam banyak kisah yang diwariskan oleh para sepuh Sunda, para resi sering melakukan tirakat di tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan alam yang kuat. Di puncak gunung, di tepi sungai pegunungan, di dalam hutan tua, atau di tempat-tempat sunyi yang jauh dari keramaian manusia. Tempat-tempat seperti itu dipilih bukan tanpa alasan, karena alam memiliki kemampuan untuk menenangkan batin manusia. Suara angin di antara pepohonan, aliran sungai yang mengalir perlahan, kabut yang turun di lembah pegunungan, semua itu membantu manusia untuk kembali masuk ke dalam dirinya sendiri. Ketika manusia berada di tempat seperti itu, pikiran perlahan menjadi tenang. Dan ketika pikiran menjadi tenang, manusia mulai bisa mendengarkan sesuatu yang sering terlupakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suara rasa.
Dalam ajaran sepuh Sunda, rasa adalah pusat kebijaksanaan. Pengetahuan bisa dipelajari dengan membaca, namun kebijaksanaan lahir dari rasa yang jernih. Karena itu tirakat tidak hanya melibatkan tubuh, ia juga melibatkan kesadaran batin. Seseorang yang menjalani tirakat biasanya mengurangi makan, mengurangi bicara, mengurangi tidur, dan memperbanyak hening. Dalam keadaan hening itu, manusia mulai melihat dirinya sendiri dengan lebih jelas. Ia mulai memahami kelemahannya, ia mulai memahami keinginannya, dan perlahan ia belajar mengendalikan dirinya. Inilah inti dari laku tirakat dalam tradisi Karuhun Sunda. Bukan sekedar menahan diri, tetapi melatih diri, melatih kesabaran, melatih kejujuran terhadap diri sendiri, dan melatih kemampuan untuk tetap tenang dalam berbagai keadaan. Karena manusia yang mampu menjaga ketenangan batinnya akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar kekuatan fisik. Ketenangan batin membuat manusia mampu melihat persoalan hidup dengan lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah lahir kebijaksanaan yang sejati. Baraya Sadayana. Inilah sebabnya mengapa dalam tradisi Sunda lama, orang yang sering menjalani tirakat seringkali dianggap sebagai orang yang memiliki pangreksa rasa, penjaga rasa, orang yang mampu menjaga keseimbangan batin dalam dirinya. Dan orang seperti ini biasanya menjadi tempat orang lain meminta nasihat. Karena kata-kata yang keluar dari batin yang tenang biasanya membawa ketenangan pula bagi orang lain. Baraya Sadayana. Dalam tradisi Karuhun Sunda, tirakat bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembarangan. Tirakat adalah sebuah laku batin, sebuah perjalanan yang dijalani dengan kesadaran penuh. Para sepuh Sunda dahulu tidak pernah memulai tirakat hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Mereka tidak menjalankannya untuk mengejar kekuatan, kekayaan, atau kedudukan. Tirakat dilakukan untuk menjernihkan rasa. Karena dalam ajaran Karuhun Pasundan, segala keputusan penting dalam hidup harus lahir dari rasa yang bening. Para sepuh sering mengingatkan sebuah babasan lama. Lamun hayang caang pikir, kudu bersih rasa. Artinya, jika ingin pikiran menjadi terang, maka rasa terlebih dahulu harus dibersihkan. Dan salah satu cara membersihkan rasa adalah dengan tirakat. Dalam tradisi Sunda Milina, tirakat memiliki banyak bentuk, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi gangguan dunia luar agar manusia bisa kembali mendengar suara batinnya sendiri. Karena dalam kehidupan sehari-hari, pikiran manusia sering dipenuhi oleh berbagai hal, kesibukan, kekhawatiran, keinginan, ambisi. Semua itu membuat batin manusia menjadi keruh. Dan ketika batin keruh, manusia sering mengambil keputusan yang salah. Karena itulah para resi Sunda dahulu sering menarik diri sejenak dari kehidupan ramai. Mereka masuk ke dalam keheningan. Dalam bahasa Sunda para sepuh sering mengatakan, ngaheningkeun cipta, ngasucikeun rasa. Artinya, menenangkan pikiran dan mensucikan rasa. Dalam keadaan seperti itulah, tirakat biasanya dimulai. Seringkali tirakat dimulai dengan mengurangi makan. Bukan karena menyiksa diri, tetapi karena ketika perut terlalu kenyang, pikiran menjadi berat, tubuh menjadi malas, dan kesadaran menjadi tumpul. Sebaliknya, ketika seseorang makan secukupnya, tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan batin lebih mudah masuk ke dalam keheningan. Para sepuh Sunda dahulu sering menjalankan tirakat dengan cara yang sederhana. Mereka tidak memerlukan tempat yang megah. Cukup sebuah tempat sunyi, di bawah pohon besar di tengah hutan, di tepi sungai pegunungan, atau di sebuah saung kecil di tengah sawah.
Tempat-tempat seperti itu dipilih karena memiliki suasana yang membantu manusia untuk menenangkan diri. Bayangkan seorang resi Sunda duduk di bawah pohon tua. Kabut tipis turun dari lembah. Suara air sungai mengalir perlahan. Angin berhembus di antara pepohonan. Dalam suasana seperti itu, manusia mulai merasakan sesuatu yang jarang dirasakan dalam kehidupan modern, yaitu ketenangan yang dalam. Dalam keadaan tenang seperti itu, manusia mulai melihat dirinya dengan lebih jujur. Ia mulai menyadari kesalahan-kesalahannya. Ia mulai memahami kelemahannya. Dan perlahan ia belajar menerima dirinya sendiri. Dalam ajaran sepuh Sunda, proses ini disebut ngarasa kadiri sorangan. Artinya, berani merasakan diri sendiri dengan jujur. Karena seringkali manusia lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahannya sendiri. Padahal, kebijaksanaan justru lahir ketika manusia berani melihat dirinya dengan jujur. Para sepuh Sunda juga sering mengingatkan sebuah peribahasa. Ulah kagodaku kahayang, lamun hayang hirup menangka tengtreman. Artinya, jangan mudah tergoda oleh keinginan jika ingin hidup dalam ketenangan. Tirakat membantu manusia untuk melatih hal ini. Karena dalam tirakat, seseorang belajar menahan keinginan-keinginan kecil, menahan rasa lapar, menahan keinginan untuk berbicara, menahan dorongan untuk selalu melakukan sesuatu. Semua itu adalah latihan. Latihan untuk mengendalikan diri. Dan orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, biasanya memiliki kekuatan batin yang besar. Dalam tradisi Sunda lama, orang yang sering menjalani tirakat biasanya memiliki aura ketenangan. Kehadirannya membuat orang lain merasa lebih damai. Kata-katanya terasa menenangkan, dan nasihatnya sering membawa kejernihan bagi orang lain. Para sepuh Sunda menyebut keadaan ini sebagai pangreksa rasa, yaitu kemampuan menjaga keseimbangan batin. Dan orang yang mampu menjaga keseimbangan batin, biasanya tidak mudah goyah oleh keadaan. Ketika menghadapi kesulitan, ia tetap tenang. Ketika menghadapi keberhasilan, ia tetap rendah hati. Karena ia tahu bahwa kehidupan selalu berubah. Para sepuh Sunda juga memiliki sebuah petuah yang sangat dalam. Hirup mah kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Artinya, kehidupan harus saling mengingatkan, saling mengasihi, dan saling menjaga. Orang yang menjalani tirakat biasanya menjadi lebih peka terhadap orang lain. Ia lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Lebih mudah memahami perasaan orang lain. Karena hatinya sudah lebih terbuka. Dan dari situlah lahir kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan yang dipamerkan, tetapi kebijaksanaan yang terasa dalam cara seseorang menjalani kehidupannya. Baraya Sadayana. Disinilah kita mulai memahami bahwa tirakat dalam tradisi Karuhun Sunda bukanlah sesuatu yang mistis semata. Ia adalah latihan batin yang sangat manusiawi. Latihan untuk menjadi manusia yang lebih tenang, lebih jujur terhadap diri sendiri, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Para sepuh Sunda dahulu memahami bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah kekuatan fisik, tetapi kekuatan rasa yang jernih. Karena dari rasa yang jernihlah, lahirlah keputusan yang bijaksana. Dan dari keputusan yang bijaksana, lahirlah kehidupan yang lebih damai. Baraya Sadayana. Jika kita menelusuri kembali warisan ajaran Karuhun Sunda, kita akan menemukan bahwa tirakat bukanlah satu bentuk laku yang tunggal. Tirakat memiliki berbagai cara, berbagai jalan, dan berbagai bentuk yang disesuaikan dengan tujuan batin seseorang. Namun, semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ngabersihan rasa, membersihkan rasa. Karena bagi para sepuh Sunda, manusia yang memiliki rasa yang jernih
akan mampu melihat kehidupan dengan lebih terang. Dalam sebuah babasan Sunda lama dikatakan, rasa nu bening bakal nembongkeun jalan. Artinya, rasa yang jernih akan memperlihatkan jalan. Dan tirakat adalah salah satu cara untuk mencapai kejernihan rasa itu. Para sepuh Sunda mengenal berbagai bentuk tirakat yang sering dilakukan oleh para resi, para guru batin, maupun orang-orang yang sedang mencari petunjuk hidup. Salah satunya adalah tirakat ngurangan dahar, mengurangi makan. Dalam kehidupan modern, banyak orang menganggap makan sebagai sesuatu yang selalu harus dipenuhi. Namun, dalam tradisi tirakat, mengurangi makan justru menjadi latihan yang penting. Bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk mengurangi dominasi keinginan. Karena salah satu sumber kegelisahan manusia adalah keinginan yang tidak pernah selesai. Ketika manusia belajar mengurangi makan, ia juga belajar mengurangi dorongan-dorongan kecil dalam dirinya. Dan dari situlah lahirlah kesabaran. Para sepuh Sunda sering mengingatkan, lamun hayang kuat rasa, kudu kuat nahan kahayang. Jika ingin rasa menjadi kuat, maka seseorang harus mampu menahan keinginannya. Jenis tirakat berikutnya adalah tirakat hening. Ini adalah tirakat yang sangat penting dalam tradisi Karhun Sunda. Dalam tirakat ini, seseorang mengurangi bicara, mengurangi interaksi, dan lebih banyak berada dalam keheningan. Dalam bahasa Sunda, para sepuh sering menyebutnya ngaheningkeun cipta, menjadikan pikiran tenang. Ketika seseorang menjalani tirakat hening, ia mulai menyadari betapa sering manusia berbicara tanpa perlu, betapa sering manusia bereaksi tanpa berpikir, dan betapa sering manusia membiarkan pikirannya berlari kemana-mana. Namun, ketika seseorang mulai menjalani keheningan, perlahan pikiran itu mulai melambat. Dan ketika pikiran melambat, rasa mulai muncul. Para sepuh Sunda mengatakan, dina hening, rasa mimiti nyarita. Dalam keheningan, rasa mulai berbicara. Karena itulah, banyak resi Sunda dahulu sering melakukan tirakat di tempat yang sunyi, di hutan tua, di tepi sungai pegunungan, di puncak gunung, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian manusia. Bukan karena tempat itu memiliki kekuatan mistis semata, tetapi karena tempat-tempat seperti itu membantu manusia masuk ke dalam dirinya sendiri. Jenis tirakat lainnya adalah tirakat alam. Ini adalah laku batin yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Sunda. Dalam tirakat ini, seseorang tidak hanya duduk bermeditasi, ia juga menyatu dengan alam, berjalan di hutan, duduk di tepi sungai, menyaksikan matahari terbit di pegunungan. Dan dalam suasana seperti itu, manusia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari alam yang sangat luas. Kesadaran ini membawa kerendahan hati, dan kerendahan hati adalah salah satu pintu menuju kebijaksanaan. Dalam tradisi Sunda lama ada sebuah petuah yang sangat dalam. Hirup kudu nyunda, nyalira tapi teu nyorangan. Artinya, manusia harus hidup dengan jati diri, namun tetap menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ia selalu hidup bersama alam, bersama manusia lain, dan bersama kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Jenis tirakat yang terakhir adalah tirakat batin.
Ini adalah bentuk tirakat yang paling dalam, karena tirakat ini tidak hanya dilakukan di tempat sunyi, ia dilakukan di dalam hati. Seseorang yang menjalani tirakat batin berusaha menjaga pikirannya setiap hari. Ia berusaha menjaga niatnya. Ia berusaha menjaga perbuatannya. Ia berusaha agar hidupnya tetap selaras dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Para sepuh Sunda sering mengingatkan, lamun hate bersih, hirup bakal caang. Jika hati bersih, kehidupan akan menjadi terang. Dan inilah inti dari seluruh tirakat dalam tradisi Pasundan. Bukan sekedar menahan diri, tetapi melatih diri agar menjadi manusia yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Baraya Sadayana. Para karuhun Sunda memahami bahwa manusia yang mampu menjaga batinnya akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar kekuatan fisik. Karena kekuatan batin membuat manusia mampu menghadapi kehidupan dengan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah lahir kebijaksanaan. Baraya Sadayana. Setelah kita memahami bagaimana para sepuh Sunda dahulu menjalankan tirakat, mungkin muncul sebuah pertanyaan di dalam hati kita. Apakah laku seperti itu masih bisa dilakukan di zaman sekarang? Apakah manusia modern yang hidup di tengah kesibukan, pekerjaan, dan berbagai tuntutan kehidupan masih mampu menjalani tirakat seperti para karuhun dahulu? Jawabannya adalah bisa. Namun tentu saja, caranya tidak harus persis sama seperti para resi di masa lalu. Karena kehidupan manusia hari ini berbeda. Kita hidup di tengah kota, di tengah pekerjaan, di tengah berbagai tanggung jawab. Namun inti dari tirakat sebenarnya bukanlah tempatnya, bukan pula bentuk luarnya. Inti dari tirakat adalah kesadaran batin. Para sepuh Sunda dahulu sering berkata, "Nu penting lain tempatna, tapi rasa dina jero dirina." Artinya yang paling penting bukanlah tempatnya, tetapi rasa di dalam diri seseorang. Karena itulah, tirakat sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah melatih keheningan sejenak setiap hari. Tidak perlu pergi ke hutan, tidak perlu naik gunung. Cukup menyediakan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang, menarik nafas perlahan, dan membiarkan pikiran menjadi lebih tenang. Dalam bahasa Sunda, para sepuh menyebut ini sebagai ngarerehkeun pikiran, mengistirahatkan pikiran. Karena pikiran manusia modern sering terlalu lelah, dipenuhi informasi, dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi berbagai hal yang terus bergerak tanpa henti. Padahal jika manusia mampu memberikan sedikit waktu untuk hening, batin akan mulai menemukan keseimbangannya kembali. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah melatih kesederhanaan dalam hidup. Para karuhun Sunda dahulu hidup dengan sangat sederhana, bukan karena mereka tidak mampu memiliki lebih banyak, tetapi karena mereka memahami satu hal penting dalam kehidupan, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki banyak hal. Ada sebuah babasan Sunda yang sangat dalam. Hirup mah ulah loba kahayang, supaya hate teloba kahariwang. Artinya jangan terlalu banyak keinginan dalam hidup, agar hati tidak dipenuhi kekhawatiran. Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa gelisah karena terlalu mengejar sesuatu. Padahal seringkali ketenangan justru datang ketika manusia belajar mencukupkan diri. Hal ketiga yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri dengan alam.
Ini adalah salah satu cara tirakat yang sangat kuat dalam tradisi Pasundan. Tidak harus pergi jauh ke hutan, kadang cukup berjalan di tempat yang tenang, duduk di taman, melihat langit pagi, mendengarkan suara angin. Hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya bisa membawa ketenangan yang sangat dalam. Karena manusia pada dasarnya memang bagian dari alam. Dan ketika manusia kembali dekat dengan alam, batinnya biasanya menjadi lebih tenang. Para sepuh Sunda sering berkata, "Lamun hayang tenang, kudu dekat ke alam." Jika ingin hati menjadi tenang, maka dekatlah dengan alam. Hal terakhir yang sangat penting adalah melatih kejujuran terhadap diri sendiri. Ini adalah inti dari seluruh tirakat. Seseorang yang menjalani tirakat belajar untuk melihat dirinya sendiri dengan jujur, melihat kelemahannya, melihat kesalahannya, dan belajar memperbaiki dirinya perlahan. Dalam bahasa Sunda, para sepuh sering menyebut ini sebagai ngaca ka diri sorangan. Bercermin kepada diri sendiri, karena manusia yang mampu melihat dirinya sendiri dengan jujur akan memiliki kesempatan untuk berubah. Dan perubahan itulah yang membawa manusia menuju kehidupan yang lebih bijaksana. Baraya Sadayana. Tirakat dalam tradisi Karuhun Sunda bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Ia justru sangat dekat. Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari keheningan, dari kesederhanaan, dari kedekatan dengan alam, dan dari keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Karena pada akhirnya, tujuan tirakat bukanlah menjadi manusia yang sakti, tetapi menjadi manusia yang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Baraya Sadayana. Di tengah kehidupan yang semakin cepat seperti sekarang, seringkali manusia merasa hidupnya dipenuhi oleh berbagai hal yang membuat batin menjadi berat. Pekerjaan yang tidak pernah selesai, kekhawatiran tentang masa depan, keinginan-keinginan yang terus bertambah. Dan tanpa disadari, semua itu membuat manusia semakin jauh dari dirinya sendiri. Padahal, dalam ajaran Karuhun Sunda, manusia yang kehilangan kedekatan dengan dirinya sendiri akan mudah kehilangan arah dalam hidup. Karena itulah, para sepuh Sunda dahulu mewariskan sebuah jalan yang sederhana namun sangat dalam maknanya, yaitu tirakat. Tirakat bukanlah sekedar menahan diri, bukan pula sekedar menjalani laku yang terlihat berat. Tirakat adalah cara manusia kembali kepada dirinya sendiri. Cara manusia kembali mendengarkan rasa yang sering tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Dalam sebuah babasan Sunda lama dikatakan, "Lamun hayang terang jalan hirup, kudu dahek ngadengeken rasa." Artinya, jika seseorang ingin memahami jalan hidupnya, maka ia harus bersedia mendengarkan suara hatinya. Dan tirakat adalah salah satu cara untuk membuka kembali pintu itu. Pintu yang menghubungkan manusia dengan ketenangan batinnya. Baraya Sadayana. Karuhun Sunda dahulu memahami bahwa kehidupan manusia tidak selalu harus dijalani dengan tergesa-gesa. Kadang manusia justru perlu berhenti sejenak, menarik nafas, menenangkan pikiran, dan melihat kehidupan dengan lebih jernih. Dalam bahasa Sunda, para sepuh sering mengingatkan, hirup kudu aya ereuna, supaya rasa teu leungit arah. Hidup harus memiliki jeda, agar rasa tidak kehilangan arah. Karena manusia yang terus berjalan tanpa pernah berhenti, seringkali tidak menyadari kemana sebenarnya ia sedang menuju. Namun, ketika manusia berani berhenti sejenak, ia mulai melihat hidupnya dengan lebih jelas. Ia mulai memahami apa yang benar-benar penting. Dan perlahan, ia belajar menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Baraya Sadayana. Mungkin kita tidak lagi hidup di zaman para resi Sunda dahulu.
Kita tidak lagi tinggal di hutan-hutan sunyi atau di pegunungan yang jauh dari keramaian. Namun nilai-nilai yang mereka wariskan tetap bisa kita jalani dalam kehidupan sekarang. Kita masih bisa belajar untuk menenangkan pikiran, mengurangi keinginan yang berlebihan, menjaga kejernihan hati, dan tetap hidup selaras dengan alam. Karena pada akhirnya, tujuan tirakat bukanlah menjadikan manusia sebagai sosok yang sakti atau luar biasa. Tujuan tirakat adalah menjadikan manusia lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin bising seperti sekarang, justru nilai-nilai seperti inilah yang semakin kita butuhkan. Baraya Sadayana. Jika video ini membuat Anda merenung atau mengingatkan kembali pada kebijaksanaan Karuhun Sunda yang hampir terlupakan, maka jangan ragu untuk membagikan video ini kepada baraya yang lain, agar semakin banyak orang yang kembali mengenal warisan pengetahuan Pasundan. Terima kasih sudah menyelami perjalanan ini bersama channel Ilmu Siliwangi. Sampurasun.